Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya di dalam mata kuliah Project Web. Dan di pertemuan hari ini kita memasuki pertemuan 12 ya teman-teman ya. Ini karena di modul saya melampirkan ada satu pertemuan untuk minggu tenang. Jadi di modul ini kelebihan satu pertemuan ya. Yang seharusnya ini pertemuan 12. Ini minggu ke-13 tapi pertemuan yang ke-12. Ya, di sini kita akan membahas mengenai persiapan sebelum hosting. Ya, jadi pastikan teman-teman sudah fix ya, sudah clear semua dari proses-proses ataupun tahapan-tahapan sebelumnya dan sudah berjalan semua ya, kecuali kecuali apa teman-teman? Kecuali ongkos kirim. Ya, memang ongkos kirim ternyata setelah saya cek itu memang masih saya gratiskan dan itu nanti saya setting setelah dia online. Ya, karena untuk ongkos kirim ini harus dia terkoneksi ke internet ya. Jadi kalau online itu nanti lebih enak, kita menggunakan plugin, dia bisa menghitung ongkos kirimnya ya. Oke, sebelum di hosting pastikan teman-teman nanti harus disiapkan dulu atau dicek semua fitur-fitur yang sudah ada ya. Sebelumnya sudah saya share ya untuk project Staycom Shop milik saya yang seperti ini. Ada di bahan materi ya, linknya ada di deskripsi grup ataupun di pertemuan pertama ya. Di pertemuan pertama teman-teman bisa melihat kembali ada link ya, link Google Drive ini yang mengarah ke bagian project web. Nanti silahkan di bagian folder project jadi Staycom Shop ini, Staycom RAR-nya ini teman-teman download ya, di download kemudian diekstrak. Ya, setelah diekstrak nanti foldernya akan seperti ini dalamnya. Ya, nanti akan ada satu folder yang isinya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya teman-teman ya, atau saya buatkan tulisannya ya. Runtutan ya. Ini khusus untuk teman-teman yang mengalami error ya. Kalau teman-teman tidak mengalami error karena versi CMS, WordPress, kemudian WooCommerce dan plugin-plugin yang lainnya itu versi terbaru semua, saya yakin tidak error. Karena ini yang milik saya itu kan CMS-nya versi lama, kemudian Elementor, kemudian WooCommerce dan lain sebagainya itu versi terbaru, ya error jadinya. Nah, bagi yang error versi CMS dan pluginnya tidak sesuai, silahkan download project saya Staycom Shop ya di drive materi, ada di pertemuan 1 atau di grup WA, itu di deskripsinya ada ya. Setelah di download nanti ekstrak file tersebut dan setelah itu arahkan atau pindahkan folder Staycom Shop ke SAM htdoc ya. Satu folder Staycom Shop-nya itu diarahkan ke htdoc. Ini ya, Staycom Shop ini diarahkan ke htdoc beserta dalam-dalamnya ini semua. Nah, setelah itu buat database dengan nama Staycom Shop, import tabel di pada DB Staycom Shop ya. Jadi teman-teman tadi ya, seperti pertemuan minggu lalu ya, di akhir sesi itu saya jelaskan ya. Silahkan teman-teman nanti bikin new new database name Staycom Shop, kemudian nanti teman-teman masuk ya. Kalau kemarin saya contohkan Staycom Shop 1 ini ya, cuma nanti teman-teman jangan pakai angka 1, cukup Staycom Shop saja, kemudian import, pilih filenya, pilih file yang Staycom Shop ini yang ada di dalam folder Staycom Shop jadi satu dengan file RAR tadi ya. Oke, import tabel di Staycom Shop. pilih file Staycom Shop.
SQL pada folder sam htdoc Stacom shop. Nah, filenya ada di dalam sana ya teman-teman ya. Nah, setelah itu sudah selesai, buka Stacom shopnya di localhost /Stacom shop. Ini untuk halaman, depan ya, atau customer. Halaman adminnya localhost /Stacom shop wp strip admin ya. Username nya itu Stacom shop, passwordnya itu apa kemarin teman-teman, project, lupa saya, bentar saya kopas saja ya. Project pemrograman web. Oke, ini langkah-langkah install project dari Pak Dendi gitu ya. Nah, tugasnya nanti kalau yang milik saya ini ubah nama toko ya, bukan nama folder tapi nama toko. Nama toko itu berarti yang ini, yang bagian ini Stacom shop. Nama foldernya tetap biarkan sama Stacom shop semua, tapi nama tokonya diubah, pesan-pesannya dan warna-warnanya diubah. Warna tema diubah, pesan-pesan dan produk diubah. Nah, biar nanti tidak sama dengan milik saya ya. Oke, terus ini juga ya, diubah gratis. Ini mau bahasa Inggris, bahasa Jawa silahkan dibedakan, intinya jangan sama dengan milik saya ya. Kalau sudah semua ya, baru kita fokus ke sini ya. Tujuannya untuk pertemuan hari ini mahasiswa dapat mengecek apakah website itu sudah benar atau fix ya. Nah, caranya nanti pertama teman-teman cek ya satu persatu fitur page atau menu yang ada di websitenya, diklik semua apakah ini sudah berjalan, ini sudah berjalan sesuai atau tidak. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah terdapat error ya, atau salah penulisan, typo, atau bahkan salah list. Di sini bilangnya akun tapi kok ternyata kalau diklik dia menuju keranjang ya, atau ke halaman blog atau halaman yang lainnya, tidak sesuai. Kemudian di sini akses cepat ya, akun akses cepat itu yang bagian bawah ya. Di sini itu sudah saya sediakan juga ya, di bagian bawah ini ada menu ya, seperti yang di atas sebenarnya ya. Itu dicek juga ya nanti ya. Nah, jika Anda masih mengingat halaman akun, nah ini ya. Kemudian kita bisa edit ya, itu untuk menyesuaikan ya. Kalau di bagian sini kita tambahkan ya akun, kemudian ganti dengan akun saya, karena yang di atas itu kan awalnya kita memberi nama akun ya, kemudian kita ubah ganti akun saya. Yang di bagian bawah itu juga sama, nanti harus akun saya. Untuk modul yang saya kopas ini sudah teman-teman, sudah saya sesuaikan sampai ke tutorial ini yang saya jelaskan pada hari ini. Nah, kemudian linknya juga diarahkan my account ya, kemudian update. Nah, terus untuk mengubah halaman menjadi responsif itu ada di bagian sini ya. Pastikan sudah login ke halaman admin agar nanti Elementornya ini aktif ya. Karena kalau kita belum login ya, nanti tidak ada halaman Elementor ini. Ya, kita masuk ke halaman beranda.
responsif itu gimana maksudnya? Ya biar nanti ketika halaman ini dibuka di komputer halamannya seperti ini. Terus ketika dibuka di HP ya, smartphone, halamannya menjadi seperti ini. Menyesuaikan sendiri. Ya ukurannya menjadi seperti ini. Ya itu responsif ya. Nah, ini sudah responsif, sudah saya atur. Untuk mengubahnya caranya ada di Elementor ya, edit Elementor. Kemudian nanti di bagian bawah kiri ya. Di bawah kiri itu ada seperti ini, responsif mode ya. Nanti diklik saja ya, kita tunggu ya. Ini meskipun sudah saya setting, tapi alangkah baiknya teman-teman juga mengetahui cara mengubahnya bagaimana gitu ya. Nah, ini di bagian sini ada responsif mode ya, kita pilih. Nah, di sini ada 764 pixel ya, atau smartphone lah istilahnya ya, halamannya menjadi seperti ini. Terus kalau di sini tablet ya, agak lebih besar sedikit. Terus ini monitor komputer ya, laptop atau komputer. Oke, nanti disesuaikan. Ketika di halaman seperti ini, apa yang harus dibuang, apa yang harus tidak ditampilkan. Ya, terserah teman-teman, mau diubah, mau diganti juga boleh. Ini saya blok ya, untuk gambarnya menjadi tidak tampil. Ya. Oke, caranya seperti ini ya. Diganti-ganti. Nah, kita juga dapat menghapus gambar profil yang ada di bagian bawah tombol ya. Nah, kita hide kan ya, ketika ditampilkan di halaman ini. Ketika di desktop, headnya dia tidak aktif, artinya dia ditampilkan. Tapi ketika di dalam tablet atau mobile ya, smartphone, headnya diaktifkan, artinya dia tidak akan tampil ya, hiddennya aktif, paham ya, hiddennya aktif. Berarti saat dibuka di tablet dan mobile dia terhidden, tapi ketika dibuka di dalam desktop hiddennya tidak aktif, berarti dia tampil ya, jadinya seperti ini. Nah, terus kemudian misalkan ini nanti juga mau diubah ya, ukurannya juga boleh ya, ketika di halaman yang ini nanti di setting sendiri ya. Ini mungkin kebesaran gamis terbaiknya ya, kalau menurut saya ini juga kebesaran ya, untuk teks-teksnya ini ya, nanti bisa diedit sendiri lah, diklik ukurannya, nanti misalkan H2 ganti H6 atau H4 ya, disesuaikan, atau stylenya ya, warnanya diubah ya, dan lain sebagainya. Oke ya. Nah, kemudian di bagian selanjutnya ini ada simpan ya, simpan berkas. Kalau sudah semua ya, kalau sudah semua diedit, silahkan nanti disimpan ya, simpan perubahan di bagian bawah sini, update ya. Ini saat ini belum aktif karena saya tidak merubah apa-apa, tapi misalkan saya di sini merubah ya, misalkan dia menjadi H5 gitu ya. Terus bagian size nya ya, ganti small, update nya dia akan aktif. Ketika ada perubahan dia baru aktif, tapi kalau tidak ada perubahan maka dia tidak aktif. Begitulah kiranya ya. Oke, mungkin ini saya ubah ya semua ya, tapi ngekliknya harus tepat ya teman-teman ya. Ganti small, karena ini kalau dibuka di smartphone, tulisan segitu itu terlalu besar. Nah, mungkin seperti ini ya. Terus kita update. Tunggu prosesnya. Pesan yang di bawah ini muncul itu yang kemarin kita pasang plugin ya, yang waktu itu saya menggunakan versi saya gagal itu. Jadi ketika ada orang yang membeli produk kita ya, nanti kalau customernya ramai kan, banyak yang loginnya, banyak yang membeli itu kan. Nah, produk ini dibeli oleh, atau akun ini membeli produk ini gitu, akan tampil seperti itu ya. Tentunya kalau ada seperti itu kan, wah ini orang lain membeli produk ini, membeli gelang, yang membeli gelang, berarti produknya bagus ini ya, maksudnya ada orang lain yang juga tertarik, sehingga calon customer ya yang akan membeli itu juga ngikut lah, oh berarti ada orang lain yang membeli ini, aku tadi mau beli tapi kok ragu. Nah, itu bagus nggak ya? Oh ternyata ini Dendi ini juga membeli ya, ikutan beli ya.
kayak istilahnya menarik ya, apa namanya, mengikat ya, mengajak lah istilahnya, diajak. Ada orang lain yang sudah beli, akhirnya dia ingin mengajak gitulah ya. Oke. Kita lihat untuk halaman depannya ya, ini sudah selesai tadi ya untuk update-nya. Nah, kita lihat di halaman smartphone ya. Nah, ini jadi kecil-kecil ya, tadi kan besar-besar. Nah, yang lainnya nanti disesuaikan sendiri, mungkin gambarnya yang terlalu besar atau nama-nama ini terlalu besar, nanti disesuaikan sendiri ya. Jadi untuk pertemuan hari ini sangat sederhana, kita untuk mengecek masing-masing tombol apakah sudah berjalan semuanya, baik yang ada di bagian atas sana ya, ataupun yang di bawah sini, berandanya ini sudah sesuai belum, yang atas ini sudah sesuai belum, bloknya ini juga sudah sesuai atau belum, terus shopnya ini juga sudah sesuai atau belum ya, lacak pesanannya ini sudah sesuai belum, terus fitur wishlistnya sudah jalan atau belum. Semuanya dicek ya, jangan sampai nanti setelah online baru dicek ya. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi kan ini lebih enaknya gitu ya, ini mumpung masih offline kita cek-cek sepuasnya dulu. Jadi istilahnya web ini siap di online kan, siap digunakan gitulah ya. Ya meskipun nanti kita juga atur lagi, nanti setelah di online kan kita juga cek satu persatu menunya, fitur-fiturnya apakah ada yang gagal atau error. Lah ini kemarin ketika masih offline saya cek kok normal, tapi setelah di online kan kok error. Nah itu kan jadi nanti ada pengaturan khusus ya. Tapi kalau kemarin waktu offline itu error, saat ini di online kan kok error, ya berarti memang dari awalnya sudah error. Kalau itu ya lebih mudah diatasi ya. Yang susah itu offline-nya normal, tapi setelah di online kan error. Nah ini pasti ada apa-apa ya, ataupun ada fitur di hostingnya yang tidak support ya. Oke. Nah teman-teman sendiri sudah pernah mengonlinekan web di hosting belum ini ya? Nah sebenarnya untuk hosting itu juga ada yang gratisan, ada yang berbayar ya. Kalau yang gratisan ya jangan tanyakan keamanannya ya. Jadi ini kita hanya untuk berlatih ya, kita hanya untuk mencoba-coba. Jadi jangan dijadikan toko ini resmi, maksudnya dijadikan transaksi kalau kita menggunakan hostingan gratis ya. Kalau teman-teman ingin menjadikan resmi, silahkan modal dikit ya untuk membeli hosting dan domain ya, karena nanti yang kita gunakan, yang saya praktekkan di sini menggunakan gratisan, keamanannya tidak terjamin, dan bahkan suatu saat ya itu bisa saja webnya error ya. Ini coba yang saya dulu sudah buat, masih ada enggak ini, staycomshop.abg.com. nah error ini ya, sudah menghilang. Kadang seperti ini, dia mengarahkan ke yang lainnya ya. Tapi nanti di kemudian hari atau di lain waktu ketika saya mau membuka, kadang itu muncul lagi. Nah ini oke ya, kita nanti menggunakan Infinity Free ya untuk hostingnya ya. Nah ini untuk pertemuan minggu depan ya, atau pertemuan selanjutnya kita akan daftar akun ini dan kita akan mulai menghostingkan toko kita ya, Staycom Shop ini ya. Kalau teman-teman nanti dikasih nama apa terserah ya. Oke, kiranya untuk pertemuan hari ini seperti itu dulu ya teman-teman ya. Ini saya akan exit to dashboard ya. Ada yang tanyakan berkaitan dengan mengecek fitur ya. Untuk mengecek fitur saya yakin semuanya bisa lah ya. Kalau ada yang error berarti dicek lagi di bagian sebelumnya,
di bagian tahapan sebelumnya ada yang ketinggalan enggak, ada yang salah enggak, ya, silahkan nanti dicek. Kalau ada yang ketinggalan, yang salah ya diperbaiki pada pertemuan itu ya. Tapi kalau nggak ada yang error, ya udah kita gas ya, kita sudah siap untuk mengonlinekan web kita. Nah, di pertemuan minggu depan, pertemuan 13, kita akan membuat akun dari Infinity Free dulu, terus pertemuan 14-nya baru kita mengonlinekan ya. Oke. Nah, jadi kiranya untuk pertemuan hari ini seperti itu dulu ya teman-teman, dan selamat mempraktekkan dan siap-siap untuk mengonlinekan web kita. Saya Hendy Kurniawan, jangan lupa presensi di Syakat seperti bisa, dan saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.